Ironinya, ini sampai menuai korban jiwa. Ada satu warga masyarakat yang kemudian diduga terkena peluru oleh pihak kepolisian sehingga mengakibatkan dia meninggal dunia. Catatan pentingnya adalah memang setiap tindakan represif itu tidak bisa kita benarkan. Pihak kepolisian harusnya kembali lagi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi masyarakat, untuk mengayomi sipil, buruh, mahasiswa. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusriliza Mahendra. Kali ini kita masih akan berbicara berkaitan dengan kasus penolakan tambang di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dan juga ada kasus serupa yang terjadi persis beberapa waktu yang lalu, yakni kasus penolakan tambang juga yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Nah teman-teman semua, di konten sebelumnya saya juga membuat berkaitan dengan kasus ini yang terjadi di Wadas, Purworejo, tetapi ini lebih pada perspektif isu lingkungannya, perspektif environmental ethics-nya. Tetapi di konten kali ini, saya ingin membicarakan berkaitan dengan kasus yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan yang terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni pada sisi tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentunya ketika kita berbicara tentang kasus penolakan atau demonstrasi terhadap kasus eksploitasi lingkungan, kasus tambang, ini erat kaitannya yang pertama berkaitan dengan environmental ethics, yaitu isu lingkungan. Kemudian kedua, ada dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para pihak oknum yang melakukan demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi lingkungan atau datangnya tambang ke wilayah mereka. Seperti misalkan yang terjadi di Wadas, Jawa Tengah, di situ ada penangkapan, bahkan diduga ada tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga masyarakat yang melakukan demonstrasi penolakan terhadap tambang tersebut. Walaupun memang sudah dibantah oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada tindakan-tindakan represif. Pihak kepolisian sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Tetapi tetap saja masyarakat menganggap bahwa ada tindakan-tindakan represif, ada tindakan-tindakan yang di luar dari batas kewajaran, di mana kepolisian melakukan tindakan-tindakan penangkapan, tindakan-tindakan yang di situ mencederai hak kebebasan, mencederai secara fisik setiap demonstran. Padahal teman-teman semua yang perlu digarisbawahi oleh pihak kepolisian bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat yang tengah melakukan demonstrasi penolakan tambang atau demonstrasi apapun, kehadiran mereka adalah untuk memastikan bahwa tindakan demonstrasi, tindakan-tindakan mengkritisi, melakukan penolakan sebagai bentuk kebebasan mereka menyampaikan kritik kepada kekuasaan itu bisa tersalurkan dengan baik. Harusnya kepolisian hadir untuk memastikan bahwa mereka bisa menjalankan hak kebebasan mereka sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat sipil untuk menyampaikan bahwa tambang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tambang berbahaya bagi lingkungan ekosistem mereka. Eksploitasi lingkungan tidak mereka inginkan. Nah, harusnya kepolisian hadir sebagai penengah, bukan sebagai institusi yang menghadang, yang menghalang penolakan kritik mereka kepada kekuasaan atau siapapun stakeholder yang berkaitan dengan kasus tambang yang terjadi di Wadas atau penolakan tambang yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian teman-teman semua, kasus kedua yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Ini menurut saya sangat menarik Ketika kita berbicara tentang demonstrasi, kita berbicara tentang tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya teringat ketika di tahun 2019 ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law yang kemudian beberapa waktu yang lalu juga kemudian dipermasalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika itu, ada tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada mahasiswa sehingga mengakibatkan mahasiswa meninggal dunia. Ada beberapa mahasiswa yang menjadi korban atas tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Walaupun pada saat itu pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Tetapi menghilangkan nyawa warga negara atas
hak mereka untuk menyampaikan kritik kepada kekuasaan juga tidak bisa kita benarkan dengan alasan apapun. Itulah yang kemudian kita tidak inginkan ketika kasus serupa terjadi di Sulawesi Tenggara. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu di Sulawesi Tenggara ada demonstrasi penolakan terhadap tambang juga serupa yang terjadi di Wadas. Tetapi ironinya ini sampai menuai korban jiwa. Ada satu warga masyarakat yang kemudian diduga terkena peluru oleh pihak kepolisian sehingga mengakibatkan dia meninggal dunia. Catatan pentingnya adalah memang setiap tindakan represif itu tidak bisa kita benarkan. Pihak kepolisian harusnya kembali lagi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi masyarakat, untuk mengayomi sipil, buruh, mahasiswa, untuk mengawal ya proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada kekuasaan itu bisa disalurkan dengan baik dan benar. Bukan kemudian kehadiran institusi kepolisian menjadi alat dari kekuasaan untuk mendiskriminasikan rakyatnya, menjadi alat dari kekuasaan untuk menghadang kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menyampaikan kritik mereka, penolakan mereka terhadap eksploitasi lingkungan. Karena tentunya ya kehadiran para demonstran, kehadiran para orang yang menolak adanya eksploitasi lingkungan dan tambang, ini bukan kehadiran yang mereka langsung datang ke situ tanpa alasan, tetapi mereka datang dengan argumentasi. Mereka datang dengan alasan bahwa tidak ingin lingkungan mereka dieksploitasi. Mereka tidak menginginkan lingkungan mereka di masa depan menjadi rusak, sehingga generasi mereka, anak-anak mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka rasakan hari ini, kenyamanan yang mereka rasakan. Nah, ini harusnya dipahami, disadari oleh institusi kepolisian, oleh para aparat kepolisian bahwa hadirnya mereka harusnya menjadi ya angin segar bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik kepada kekuasaan. Bukan justru kehadiran mereka menjadi musuh dari masyarakat sipil. Sipil menginginkan polisi yang bisa mengayomi mereka, bukan sekedar datang kemudian menembaki mereka.